Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ikhwan wa akhwat di grup MQ Community ini. Ya, mohon maaf meskipun sudah agak malam, tapi saya berkeinginan untuk sedikit sharing ya. Semoga bermanfaat. Ya, jadi dalam membaca Al-Quran, dalam tilawatil Quran, itu seringkali kita melakukan kesalahan dikarenakan salah berhenti, ya, atau kita kurang tepat dalam berhenti. Kalau dalam bahasa tajwidnya adalah waqaf, ya. Nah, seringkali kita melakukan kesalahan karena salah mewakafkan bagian ayat. Oke, nah teman-teman, ada beberapa tips dari saya agar kita dapat mengurangi kesalahan dalam mewakafkan bagian ayat ini. Oke, wakaf atau memberhentikan bacaan itu boleh dilakukan, ya, boleh dilakukan kalau napas kita memang sudah tidak kuat. Nah, cara yang paling mudah adalah mengikuti tanda wakaf yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Nah, tiap-tiap Al-Quran kita sudah ada ya tanda-tanda wakafnya. Seperti kalau yang ada tandanya lam, kemudian yang ada tandanya mim, kapan harus wakaf, kapan harus wasal gitu. Ini cara yang paling mudah. Tapi terkadang ada ayat yang panjang itu ternyata wakafnya di tengah-tengah ayat gitu, atau misalkan agak ke ujung-ujung ayat, sementara nafas kita tidak sampai ke tanda wakaf tersebut. Nah, maka ada tips lain, ada cara lain ya untuk mewakafkan agar kita tidak salah tempat. Salah satu diantaranya, pertama kita berhenti di kata-kata yang setelahnya mengandung wawu. Nah, wawu itu kan dalam bahasa Indonesianya artinya dan ya. Nah, biasanya kalau kita berhenti di kata-kata yang seperti ini, itu tidak akan salah. Biasanya seperti itu. Misalkan seperti ini. Misalkan di surat Al-Baqarah ayat yang ini misalkan ayat 61. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqaliha. Nah, soalnya kan ada kata yang berwau ya. Wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Nah, itu kata-kata yang tadi saya bacakan itu semuanya diawali oleh huruf wawu. Wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Nah, ini kata-kata ini dalam arti bahasa Indonesia adalah intinya mereka tuh jenis sayur-sayuran gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada koma ya. Saya membeli tomat, anggur, jeruk, bawang putih, bawang merah, dan apel. Itu kan enak ya dipotong-potongnya ya. Justru kalau nggak dipotong tuh kayak nggak enak gitu. Nah, hal seperti itu bisa kita terapkan di dalam tilawatil Quran, di dalam membaca Al-Quran. Meskipun tidak semuanya dipotong ya. Min baqaliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha
wa basaliha. Nah, nggak gitu-gitu amat. Jadi cukup aja sampai di min baqaliha. Wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Nah, seperti itu. Atau misalkan di ayat yang lain, surat Al-Baqarah, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah. Nah, ini kan masih ada ya keterusannya ya. Wal kitabi wan nabiyyin. Seperti itu. Boleh seperti itu. Jadi sekali lagi kita memotongnya di kata-kata yang diawali oleh waw. Karena waw itu dalam bahasa Indonesia fungsinya seperti tanda koma. Nah, tapi perlu diingat teman-teman, tidak semua kata yang diawali oleh huruf waw ini tidak boleh diwakafkan. Yaitu di kata-kata yang atau di kalimat yang hanya mengandung dua jenis saja gitu. Gimana ya? Dua macam hal gitu. Misalkan suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, ini dia cuma menyebutkan dua nama nabi aja, Ibrahim dan Musa. Gak boleh sama kita dipotong suhufi Ibrahim wa Musa. Gak enak gitu ya. Lagi pula secara makna pun nanti dia akan rancu gitu. Secara tilawah tidak enak, dan secara makna pun nanti dia akan rancu. Jadi kata-kata yang diawali waw yang boleh kita wakafkan adalah apabila dalam kalimat tersebut mengandung banyak sekali unsurnya. Ya, kayak tadi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Itu kan ada 4 ya. Kalau dengan beriman kepada Allahnya jadi 5. Terus kayak tadi wa kithaiha 1, wa basaliha 2. Aduh saya lupa lagi. Ya gitu. Wa kithaiha wa basaliha. Aduh. Ya begitu. Ya maaf kalau kurang jelas. Nah, itu 1. Kita berhentinya di kata-kata yang berwaw. Ada satu lagi, tapi ini agak susah ya. Yaitu memotongnya pada kata-kata yang diawali oleh huruf fa. Biasanya fa ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan maka atau lalu. Ya. Cuman tidak, ini agak-agak gimana ya? Agak-agak jarang sih kata-kata yang bisa diwakafkan apabila menggunakan huruf fa. Ya. Malah biasanya ya gitulah. Nah, ini agak susah juga sih. Kita harus mengerti dulu artinya gitu. Karena ada ayat-ayat yang apabila kita potong ya di kata-kata yang mengandung huruf fa ini, yang diawali huruf fa ini, justru artinya juga jadi berbeda gitu, jadi rancu. Misalkan surat Al-Baqarah, wa idhis tasqa Musa liqaumihi fa qul nadrib. Ya. Fa di sini dia tidak boleh dipotong. Wa idhis tasqa Musa liqaumihi fa qul nadrib. Nah, itu nggak boleh. Karena dia bermaknanya langsung gitu, harus disambung justru. Ya, jadi kalau saya sendiri tidak menyarankan untuk memotong di kata-kata yang mengandung huruf fa. Kayak begitu. Beberapa ya 2 tips lah ya. 2 tips dari saya dan teman-teman. Ketika kita semakin sering membaca Al-Quran ya, semakin sering membaca Al-Quran, itu nanti akan muncul dengan sendirinya perasaan untuk tepat menghentikan bacaan gitu. Kalau bahasa ininya apa ya, feeling gitu ya. Intuisi.
wah kayaknya kalau dipotong di sini enak nih, duh kayaknya kalau dipotong di sini kurang enak nih, kayak ada yang mengganjal gitu kalau kita salah mewakafkan itu. Nah, hal tersebut bisa muncul kalau kita sering sekali membaca Al-Quran. Tapi bukan ayat-ayat yang itu aja, maksudnya bukan murojaah, tapi benar-benar tilawah dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu satu. Nanti saya akan lanjutkan ke voice note berikutnya. Oke, teman-teman, saya lanjut kembali. Ikhwan wa akhwatillah. Nah, jika tadi saya memberitahu sedikit tips ya, bagaimana cara mewakafkan bacaan agar tidak salah. Sekarang saya ingin memberi tips lagi, kata-kata yang tidak boleh kita wakafkan. Yang pertama, jangan pernah kita mewakafkan di kata-kata yang berfungsi sebagai kata sambung. Misal, alladzi atau alladzina. Ya, itu kita tidak boleh. Misalkan apa ya? Walladzina kafaru. Nah, misalkan seperti itu ya. Atau innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, kita nggak boleh innalladzin, itu salah ya, saya katakan salah karena alladzina itu dia fungsinya sebagai kata sambung yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya yang, begitu. Sesungguhnya orang-orang yang, kan jadi nggak jelas ya, orang-orang yang apa gitu. Jadi hindari mewakafkan di kata alladzi atau alladzina. Kedua, contoh yang kedua yaitu di kata sambung min fi ila ya, sama ala. Min fi ila ala, ini kata-kata sambung. Min dari, fi di dalam, ala atas, ila ke, gitu. Ya, contoh misalkan ya, contoh kalimat dalam bahasa Arab misalkan, ana adhabu ila masjid, saya pergi ke masjid. Nah, kalau kita memotongnya di kata ila, misalkan ya, itu kan jadi nggak enak. Dalam bahasa Indonesia pun jadi aneh. Saya pergi ke masjid. Nah, kan jadi aneh ya maknanya gitu. Jadi nggak enak gitu. Atau ana fil masjid, saya di dalam masjid. Ana fi masjid. Nah, gitu contohnya. Ya. Terus ala itu atas. Ya, di atas. Lalu min tadi dari ya. Itu juga sama. Tidak boleh memotong di kata-kata sambung. Lalu saya lanjutkan. Boleh kita mewakafkan di kata-kata kerja. Cuman nanti diulang lagi kata kerja itu. Misalkan seperti ini. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. La yatakallamuna itu adalah kata kerja. Apa artinya? Tidak ada dari mereka yang berkata-kata. Atau ya dalam terjemahnya seperti itu. Ya. La yatakallamuna yang dimaksud adalah para ruh dan malaikat. Kita boleh memotongnya di situ. La yatakallamun. Nah, tapi nanti diulang lagi dari la yatakallamun. Begitu teman-teman. Lalu dilanjutkan. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Begitu. Atau misalkan di
Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Misalkan di yatafakkarun ya. Kita motongnya di situ. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Begitu. Ya. Ciri-ciri dari kata benda, ciri-ciri dari kata kerja adalah pertama dia diawali oleh 4 huruf. Huruf A hamzah, ya. Huruf ya, huruf nun sama huruf ta. Kayak ini kan la yatakallamun. Yatakallamun ini dia diawali dengan huruf ya. Tapi sebelumnya ada kata la itu tidak. Begitu. Terus tadi wa yatafakkarun itu dia mengandung huruf ya juga. Ya, seperti itu. Gitu. Atau ciri-ciri lain adalah dia hanya mengandung 3 huruf. Misalkan fa'ala. Alam taro kaifa fa'ala. Kaifa fa'ala. Fa'ala ini dia hanya terdiri dari 3 huruf. Huruf fa, huruf ain sama huruf lam. Biasa seperti itu. Biasanya ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya tidak boleh mewakafkan di bukan mewakafkan. Mengulang kembali di kata-kata yang berstatus sebagai maf'ul bihi dari kalimat tersebut. Begitu. Atau yang berfungsi sebagai keterangan tempat. Misalkan gini. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Saffan la yatakallamun. Nah itu tidak boleh mengulang kembali dari kata sofa. Sofa itu dia fungsinya kalau saya tidak salah dia berstatus sebagai maf'ul bihi. Apa itu maf'ul bihi? Maf'ul bihi adalah objek. Begitu. Ya kalau saya tidak salah dia sebagai maf'ul bihi. Bersaf-saf. Jadi ruh dan para malaikat mereka berdiri bersaf-saf. Ya kalau dalam bahasa Indonesia itu maksudnya keterangan ya, kata keterangan. Nah itu hindari mengulang kembali dari kata-kata seperti ini. Ya mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Untuk kesalahan atau hal yang kurang jelas saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.